Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk yang bertugas presentasi hari ini adalah kelompok 2. Untuk kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai pendapatan part 2 yang beranggotakan Dania Fatika Sari, saya sendiri Husnusnia, Medi Egidia, Nelly Agustin, dan Reni Kasari. Next. Pendapatan jasa. Menurut PSAK 23 Revisi 2010, pendapatan jasa dapat diakui berdasarkan tahap penyelesaian dengan syarat bahwa hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal ketika semua kondisi terpenuhi dengan persyaratan. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi dapat pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Next. Yang selanjutnya ada pendapatan bunga, royalti, dan dividen. Pendapatannya timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, atau dividen diakui sebagai berikut. Yang pertama, ada pengakuan pendapatan bunga mengikuti konsep akuntansi akrual. Yang kedua, pendapatan royalti diterima dari penggunaan aset perusahaan. Yang ketiga, mendapatkan dividen diakui ketika muncul hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen. Next. Selanjutnya ada program loyalitas pelanggan. Program loyalitas pelanggan digunakan entitas untuk memberikan insentif kepada pelanggan untuk membeli barang atau jasa yang mereka jual. Perlakuan akuntansi untuk pengakuan pendapatan yang terkait dengan program loyalitas pelanggan diatur dalam PSAK 23 pendapatan paragraf 12 dan dibahas dalam ISAK 10 program loyalitas pelanggan. Contohnya soal 17.8, pengakuan pendapatan terkait program loyalitas sebuah toko penjualan pakaian menjual 1 unit pakaian seharga 100.000 pada saat penjualan pelanggan manakah diberikan voucher yang bernilai diskon 50.000 yang berlaku untuk pembelian berikutnya untuk pakaian jenis yang sama. Toko ini memiliki pengalaman bahwa untuk setiap 2 voucher yang dikeluarkan terdapat 1 voucher yang akan ditukarkan. Terdapat 2 cara untuk mengalokasikan pendapat untuk voucher. Yang pertama, ada metode residual dan yang kedua metode nilai wajar relatif. Next. Yang pertama ada metode residual. Pada metode ini, pendapatan alokasikan ke voucher berdasarkan nilai wajar voucher tersebut dan sisanya dialokasikan ke penjual pakaian. Nilai wajar adalah ekspektasi ditukar 1 dari 2 voucher diestimasikan akan ditukar ada 50% dari nilai voucher 50.000, yaitu sebesar 25.000. Misalkan ada 10 unit pakaian terjual, maka jurnal penjualannya yaitu kasih debit sebesar 1 juta itu didapat dari 100.000 dikali 10 unit dan pendapatan dikredit sebesar 750.000 itu didapat dari 1 juta dikurangi 250.000 pada pendapatan ditangguhkan sebesar dikredit sebesar 250.000. Estimasi voucher yang ditukarkan adalah 50%, yaitu 1 dari 2 voucher yang diterbitkan diestimasikan akan ditukar pada pembelian berikutnya. Ada 5 voucher dari 10 voucher yang diterbitkan ketika pelanggan melakukan pembelian berikutnya dengan menggunakan voucher jurnal mengakui 1 penjualan pakaian, yaitu pendapat ditangguhkan di debit sebesar 50.000 dan kas di debit sebesar 50.000 pada pendapatan dikredit sebesar 100.000. Next. Yang kedua ada metode nilai wajar relatif.
Dengan menggunakan metode nilai wajar relatif, pendapatan dialokasikan ke setiap komponen menggunakan dasar nilai wajar relatif. Untuk berdasarkan ilustrasi dengan contoh yang sama, mengasumsikan 10 unit pakaian yang terjual, nilai wajar pakaian adalah 100.000 dan nilai wajar voucher Rp25.000. Pendapatan yang dialokasikan untuk penjualan pakaian per unit yaitu 80.000 dan pendapatan yang dialokasikan untuk voucher Rp20.000. Jurnal mengakui pendapatan dari 10 unit pakaian yang terjual yaitu kas debit sebesar 1 juta itu didapat dari 100.000 dikali 10 unit pakaian yang terjual. Dan pendapatan di kredit sebesar 800.000 itu didapat dari 100.000 dibagi 125.000 dikali 100.000. Pada pendapatan ditangguhkan di kredit sebesar 200.000 itu didapat dari 25.000 dibagi 125.000 dikali 100. Dengan jurnal untuk mengakui seluruh penjualan berikutnya sesuai estimasi sebanyak 50%, voucher yang ditukar 50% dikali 10 unit sama dengan 5 unit adalah sebagai berikut. Pendapatan ditangguhkan di debit sebesar 200.000 dan kas di debit sebesar 205.000 pada pendapatan di kredit sebesar 450.000. Untuk ilustrasi mengenai produk gratis, harga jual 1 unit produk misalnya Rp40.000 dan beban pokok penjualan 1 unit sebesar 15.000. Dengan buy one get one, maka beban pokok penjualannya diakui adalah 2 unit produksi. Jurnalnya kas pada penjualan sebesar 40.000 dan beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 30.000 itu didapat dari 2 unit produksi dikali 15.000. Next. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai pengungkapan di laporan keuangan. Yang pertama yaitu catatan laporan keuangan. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan. Yang kedua, jumlah kos signifikan dari total pendapatan periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga loyalty, dividen. Yang ketiga, jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang dan jasa
persentase untuk setiap pos pendapatan yang signifikan. Berikut merupakan ilustrasi pengungkapan terkait PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu PT Unilever Indonesia Tbk dan entitas anak catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dalam jutaan rupiah kecuali yang dinyatakan lain. Yang pertama, pendapatan dan beban penjualan bersih adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk grup setelah dikurangi retur, biaya penjualan, dan pajak pertambahan nilai. Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pelanggan dalam hal penjualan ekspor diakui pada saat penyerahan barang di atas kapal di pelabuhan pengiriman dan penjualan diakui pada saat penyerahan barang kepada distributor atau pelanggan. Bukan sebagai berikut mengenai penjualan bersihnya. Next. Selanjutnya yaitu kontrak konstruksi jasa panjang. Merupakan kontrak yang secara khusus dinegosiasi untuk konstruksi suatu aset tunggal seperti bangunan, jembatan, bendungan, atau beberapa aset yang berhubungan satu sama lain atau beberapa aset yang saling tergantung dalam rancangannya, teknologi, fungsi, atau tujuan penggunaannya seperti konstruksi kilang minyak. Merupakan konstruksi diatur dalam SHK nomor 34 revisi 2010. Konstruksi terdiri dari dua jenis, yaitu konstruksi harga tetap dan konstruksi biaya plus. Konstruksi harga tetap merupakan kontrak konstruksi di mana kontraktor menyepakati nilai kontrak yang telah ditentukan atau tarif tetap yang ditentukan per unit output yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan-ketentuan kenaikan biaya. Sedangkan kontrak biaya plus adalah kontrak konstruksi yang menyepakati bahwa kontraktor mendapat pergantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap. Next. Berikut merupakan contoh soal 17-9 mengenai penentuan nilai pendapatan kontrak. Suatu kontrak memuat klausul tentang eskalasi biaya atau penyesuaian biaya. Untuk menyesuaikan harga kontrak terhadap tingkat inflasi yang diumumkan pemerintah, nilai kontrak sebesar 2 miliar dan tingkat inflasi yang diumumkan pemerintah untuk periode terkait adalah 7%. Terkait jumlah kenaikan atau penurunan pendapatan kontrak untuk periode tersebut. Pendapatan kontrak naik sebesar 4 juta dikali 2 miliar dikali 7%. Terkadang suatu kontrak konstruksi memuat klausul terkait penalti yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor. Nilai yang disetujui dalam kontrak awal adalah 3 miliar. Penalti yang disetujui adalah 2 juta per hari keterlambatan. Akibat suatu permasalahan yang dialami oleh kontraktor, penyelesaian kontrak mengalami keterlambatan selama 10 hari setelah tanggal yang disepakati dalam kontrak. Tentukan beberapa kenaikan atau penurunan pendapat kontrak. Pendapat kontrak turun sebesar 20 juta dikali 2 juta dikali 10 hari. Next. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Metode pengakuan pendapatan dibedakan menjadi dua, yaitu metode presentase penyelesaian atau percentage of completion method dan metode biaya terpilih atau cost recovery method. Yang pertama yaitu metode presentase penyelesaian
merupakan perusahaan mengaku pendapat beban dan laba setiap periodenya berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan persentase penyelesaian. Yang kedua yaitu metode biaya terpulihkan, yaitu dalam beberapa kondisi ketika metode persentase penyelesaian tidak dapat digunakan, maka menurut metode ini pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan atau terpulihkan. Untuk persyaratannya yaitu yang pertama, total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomis yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke perusahaan. Yang ketiga yaitu biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak dan tahapan penyelesaian kontrak pada akhir pelaporan dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya kontrak yang dapat didistribusi pada kontrak dapat diidentifikasikan dengan jelas dan diukur secara andal sehingga biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya. Next. Selanjutnya yaitu metode presentase penyelesaian. Pada perhitungan presentase penyelesaian, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya bahwa menurut PSAK nomor 23 revisi 2010, pendapatan tingkat penyelesaian transaksi dapat ditentukan dengan berbagai cara. Perusahaan menggunakan dasar yang ada dalam mengukur pekerjaan yang dilakukan. Tergantung dari sifat kontraknya, dasar yang dapat digunakan yaitu yang pertama proporsi biaya kontrak yang telah dibandingkan estimasi total biaya kontrak. Yang kedua, hasil survei pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, penyelesaian berdasarkan proporsi fisik dari pekerjaan kontrak. Salah satu dasar penentuan yang paling populer untuk digunakan yaitu berdasarkan proporsi biaya yang timbul atau cost to cost basis. Berikut merupakan formulanya. Persentase penyelesaian sama dengan akumulasi biaya yang terjadi sampai akhir periode dibagi estimasi total biaya yang paling mutakhir. Persentase penyelesaian tersebut akan menjadi dasar perhitungan beberapa total pendapatan dan laba yang diakui sampai akhir periode. Untuk formulanya sebagai berikut, yaitu akumulasi pendapatan yang diakui sampai akhir periode sama dengan presentasi penyelesaian dikali estimasi total pendapatan atau laba. Next. Selanjutnya yaitu metode presentase penyelesaian. Untuk pengukuran pendapatan, untuk formulanya seperti berikut. Akumulasi pendapatan diakui sampai akhir periode dikurangi estimasi total pendapatan diakui periode sebelumnya. Berikut merupakan contoh soal 17-10 metode presentase penyelesaian dengan perhitungan cost to cost basis. PT Buana Karya merupakan kontraktor yang berspesialisasi dalam pembangunan jalan. Saat ini mempunyai kontrak untuk membangun jalan senilai 18 miliar. Estimasi biaya kontrak adalah 16 miliar. Periode pekerjaan akan memakan waktu selama 3 tahun. Pada akhir tahun kedua, estimasi biaya kontrak meningkat dari 16 miliar menjadi total 16 miliar 200 juta rupiah. Berikut merupakan data-datanya dalam bentuk rupiah. Yang pertama, biaya kontrak yang terjadi pada tahun pertama sebesar 4 juta, tahun kedua sebesar 11.664.000 rupiah, tahun ketiga sebesar 16.200.000 rupiah. Biaya kontrak untuk menyelesaikan tahun pertama sebesar 12 juta, tahun kedua sebesar 4.536.000 rupiah. Untuk tagihan termin tahun yang pertama sebesar 3.600.000 rupiah, tahun kedua 9.600.000 rupiah, tahun ketiga sebesar 4.800.000 rupiah. Untuk penerimaan kasnya pada tahun yang pertama sebesar 3 juta, tahun kedua sebesar 7 juta, tahun ketiga sebesar 8 juta. Next. Untuk perhitungan tahap penyelesaian pekerjaan konstruksi menggunakan proporsi biaya terhadap total estimasi biaya paling mutakhir adalah sebagai berikut. Untuk harga kontrak sebesar pada tahun yang pertama sebesar 18 juta rupiah, tahun kedua 18 juta, tahun ketiga 18 juta. Dikurangi estimasi biaya, yang pertama biaya kontrak yang terjadi, tahun pertama sebesar 4 juta, tahun kedua 11.664.000 rupiah, tahun ketiga sebesar 16.200.000 rupiah.
Untuk biaya kontrak untuk menyelesaikan, tahun pertama 12 juta, tahun kedua 4.536.000 rupiah. Untuk estimasi total biaya kontrak, tahun pertama sebesar 16 juta, tahun kedua 16.200.000 rupiah, tahun ketiga 16.200.000 rupiah. Untuk estimasi laba kotor, tahun pertama sebesar 2 juta rupiah, tahun kedua sebesar 1.800.000 rupiah, tahun ketiga sebesar 1.800.000 rupiah. Untuk persentase penyelesaian sebesar 25%, tahun kedua 72%, tahun ketiga 100%. Untuk total estimasi kontraknya sebesar 16 juta rupiah pada tahun yang pertama, tahun kedua sebesar 16.200.000 rupiah, tahun ketiga sebesar 16.200.000 rupiah. Next. Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, maka perusahaan dapat mencatat transaksi sepanjang periode berjalan dengan jenakan jurnal sebagai berikut. Untuk mencatat biaya kontraksi, yaitu jurnalnya pekerjaan dalam proses pada prioritas utang lainnya pada tahun pertama sebesar 4 juta, tahun kedua sebesar 7.664.000 rupiah, tahun ketiga sebesar 4.536.000 rupiah. Untuk mencatat tagihan termin, jurnalnya piutang usaha pada termin sebesar 3.600.000, pada tahun kedua sebesar 9.600.000, tahun ketiga sebesar 4.800.000. Untuk mencatat penerimaan tagihan, jurnalnya kas pada piutang usaha, tahun pertama sebesar 3 juta, tahun kedua sebesar 7 juta, dan 8 juta pada tahun ketiga. Next. Estimasi pendapatan, beban, dan laba yang diakui PT Buana Karya untuk tahun yang pertama. Untuk pendapatan, untuk akumulasi pendapatan sebesar 4.500.000, diakui periode berjalan sebesar 4.500.000, didapat dari 18 juta dikali 25%. Untuk bebannya sebesar 4 juta, diakui periode berjalan sebesar 4 juta. Untuk akumulasi laba kotor, untuk jumlahnya yaitu 500 dan diakui di periode berjalan jumlahnya 500. Untuk tahun kedua pendapatan jumlah akumulasi sebesar 12.960.000 rupiah dan diakui periode lalu sebesar 4.500, diakui periode berjalan sebesar 8.460.000 rupiah. Untuk akumulasi beban, untuk itu tadi didapat dari 18 juta dikali 72%. Untuk akumulasi beban sebesar 11.664.000 rupiah. Untuk diakui di periode lalu sebesar 4 juta, diakui di periode berjalan sebesar 7.664.000 rupiah. Untuk akumulasi laba kotor sebesar 1.296.000 rupiah, periode di periode lalu sebesar 500, diakui di periode berjalan sebesar 796.000 rupiah. Untuk tahun ketiga pendapatan untuk akumulasinya sebesar 8 juta rupiah, diakui di periode lalu sebesar 12.960.000 rupiah, diakui periode berjalan sebesar 540.000 rupiah, didapat dari 8 juta dikali 100%. Untuk akumulasi beban sebesar 16.200.000 rupiah, diakui di periode lalu sebesar 11.664.000 rupiah, diakui periode berjalan sebesar 4.536.000 rupiah. Untuk akumulasi laba kotor sebesar 1.800.000 rupiah, diakui di periode lalu sebesar 1.298.000 rupiah, untuk diakui periode berjalan sebesar 504.000 rupiah. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Nelly. Jadi saya akan melanjutkan presentasi. Jurnal pengetahuan pendapatan, beban, dan laba adalah sebagai berikut. Untuk mengakui pendapatan dan laba kotor, tahun pertama, pekerjaan dalam proses atau laba kotor itu tahun pertama sebesar 500.000 didapat dari 4.500.000 dikurangi beban sebesar 4 juta. Beban kontrak sebesar 4 juta, pendapatan kontrak sebesar 4.500.000. Dan kedua,
laba kotor sebesar 796 ditambah beban kontrak besar 7.664 memperoleh pendapatan kontrak sebesar 8.460. Tahun ketiga, laba kontrak sebesar 504.000 ditambah beban kontrak sebesar 4.536.000. Menghasilkan pendapatan kontrak sebesar 5.040.000. Untuk mengakui penyelesaian kontrak, terminnya diperoleh termin sebesar 18 juta, waktu pekerjaan dalam proses sebesar 18 juta. Next. Contoh soal PT Buana Karya terus mengakumulasi biaya kontrak yang terjadi ditambah dengan laba yang diakui pada akun pekerjaan dalam proses untuk memonitor catatan akumulasi total biaya yang terjadi ditambah laba pada akhir periode. Sedangkan tagihan termin diakumulasi dan dicatat pada akun termin setelah pekerjaan konstruksi selesai dan diserah terimakan kepada pelanggan. Maka akun pekerjaan dalam proses dan akun termin akan dibalik seperti terlihat pada jurnal nomor 5. Pekerjaan dalam proses dalam Rp2.000 tahun pertama, biaya konstruksi sebesar 4 juta dan laba yang diakui sebesar 500.000. Tahun kedua, biaya konstruksinya sebesar 7.664.000. Laba yang diakui sebesar 796.000. Tahun ketiga, biaya konstruksinya sebesar 4.536.000. Laba yang diakui sebesar 504.000. Totalnya 18 juta. Akhir tahun ketiga, untuk menutup proyek yang sudah selesai, totalnya 18 juta. Next. Penyajian pada laporan keuangan. Perusahaan menyajikan pada laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama, jumlah tagihan bruto kepada pelanggan disajikan sebagai aset. Perusahaan menyajikan jumlah tagihan bruto kepada pelanggan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dalam akun pekerjaan dalam proses dengan tagihan termin yang diakui dalam akun termin. Yang kedua, jumlah utang bruto kepada pelanggan disajikan sebagai liabilitas. Perusahaan menyajikan jumlah utang bruto dari pelanggan sebesar selisih antara tagihan termin dalam akun termin dengan biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dalam akun pekerjaan dalam proses. Berikut penyajiannya. Pendapatan kontrak tahun pertama sebesar 4.500.000, tahun kedua 8.460.000, tahun ketiga 5.040.000. Beban kontraknya sebesar 4 juta, tahun kedua 7.664.000, tahun ketiga 4.536.000. Laba kotor tahun pertama sebesar 500.000, tahun kedua 796.000, tahun ketiga sebesar 504.000. Laporan posisi keuangannya sebagai berikut. Tagihan kotor sebesar 900.000 itu didapat dari 4.500.000 dikurangi 3.600.000. Piutang termin tahun pertama sebesar 600.000. Tahun kedua, piutang terminnya sebesar 3.200.000. Liabilitas lancar utang bruto tahun kedua sebesar 240.000 itu didapat dari 900.000 ditambah 8.460.000 dikurangi 9.600.000. Next. Pengungkapan pada laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode. Yang kedua, metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui pada periode. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak.
Berikut adalah ilustrasi pengungkapan kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan kontrak konstruksi. Pengakuan pendapatan dan beban pendapatan bidang usaha konstruksi diakui berdasarkan metode presentasi penyelesaian. Presentasi penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan kemajuan fisik proyek, yang dinyatakan dalam bentuk berita acara Opname proyek atau BAUP yang ditandatangani kedua belah pihak terhadap pendapatan usaha konstruksi yang telah diterbitkan fakturnya diakui sebagai piutang usaha, sedangkan yang belum diterbitkan fakturnya diakui sebagai tagihan bruto pemberi kerja. Next. Pengakuan taksiran rugi. Terdapat dua jenis kerugian yang diakui. Jenis kerugian yang mungkin terjadi berkait dengan kontrak konstruksi. Yang pertama, rugi pada periode berjalan dalam suatu nilai kontrak yang secara total masih memberikan keuntungan. Yang kedua, rugi dalam suatu kontrak yang secara keseluruhan mengalami kerugian. Contoh soal 17.11. PT Ambarawa membangun jembatan untuk pelanggannya. Di tahun kedua, estimasi biaya penyelesaian kontrak adalah sebesar 3.250.000 dan biaya yang terjadi tahun kedua adalah sebesar 2 miliar. Nilai kontrak adalah 5.500.000. Data tahun pertama adalah sebagai berikut. Harga kontraknya sebesar 5.500.000, beban periode berjalan sebesar 1 miliar, estimasi biaya penyelesaian sebesar 4 miliar, presentasi penyelesaiannya sebesar 25%, pendapatan yang diakui sebesar 1.375.000.000, laba kontrak tahun pertama sebesar 375 juta. Next. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ren. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Berikut adalah penyelesaian dari contoh soal 17.11 tentang perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi yang mengalami kerugian. Persentase penyelesaian pada tahun kedua yaitu sebesar 57,14% yang didapat dari 2 miliar ditambah dengan 1 miliar, kemudian dibagi dengan 5.250.000.000 dan dikali dengan 100%. Kemudian pendapatan yang dapat diakui sampai tahun kedua adalah 57,14% dari 5.500.000.000 atau sebesar 3.142.587.000. Pendapatan diakui pada tahun kedua sebesar 1.767.587.000. Diperoleh dari 3.142.587.000 dikurangi dengan pendapatan yang sudah diakui pada tahun pertama, yaitu sebesar 1.375.000.000. Dengan demikian, pada tahun kedua PT Ambarawa mengalami rugi sebesar pendapatan kontrak yaitu 1.767.587.000. Beban kontrak 2 miliar. Kemudian ruginya adalah pengurangan dari pendapatan kontrak dikurangi beban kontrak yaitu menghasilkan Rp232.413.000. Dan ayat jurnal yang dibuat ketika mengakui pendapatan dan beban kontrak adalah sebagai berikut. Beban kontrak didebit sebesar 2 miliar, pada pendapatan kontrak dikredit sebesar 1.767.587.000 dan pekerjaan dalam proses atau rugi dikredit sebesar 232.413.000 rupiah. Next. Selanjutnya adalah contoh soal 17.12 tentang perlakuan akuntansi untuk konstruksi yang mengalami kerugian secara keseluruhan. Untuk pertanyaannya, PT Anggara membangun gedung untuk pelanggannya. Saat ini merupakan tahun kedua dari total durasi proyek selama 3 tahun. Manajemen PT Anggara telah menilai
menilai bahwa kontrak ini menguntungkan dan telah mengakui laba di tahun pertama sebesar 20 juta. Berdasarkan metode persentase penyelesaian, pada tahun kedua ini, manajemen PT Anggara memperkirakan kontrak ini akan merugi secara total sebesar 30 juta. Data tentang nilai kontrak adalah sebagai berikut. Harga kontrak untuk tahun pertama yaitu 500 juta, sedangkan untuk tahun kedua yaitu 500 juta. Untuk estimasi total biaya kontrak tahun pertama yaitu 400 juta, dan untuk estimasi tahun kedua yaitu 530 juta. Sedangkan estimasi laba kotor tahun pertama yaitu 100 juta, dan laba yang diakui pada tahun pertama yaitu 20 juta, sehingga estimasi rugi pada tahun kedua yaitu 30 juta. Selanjutnya adalah contoh soal 17.13 tentang pengakuan pendapatan dan beban dengan metode biaya terpulihkan. Dengan menggunakan ilustrasi yang sama pada PT Karya dengan asumsi bahwa perusahaan menggunakan metode biaya terpulihkan karena hasil pekerjaan kontrak tidak dapat diukur secara andal, maka PT Buana Karya mengakui pendapatan hanya sebesar biaya yang terjadi yang diharapkan dapat terpulihkan. Setelah semua biaya kontrak diakui, maka perusahaan baru dapat mengakui laba. Jika demikian, maka PT Buana Karya akan melaporkan pendapatan dan beban selama tahun pertama sampai tahun ketiga seperti pada tabel berikut ini. Untuk tahun pertama, pendapatan dan beban akumulasi yaitu 4 juta, sehingga laba kotornya adalah 0 rupiah. Untuk diakui di periode berjalan, untuk laba kotornya menghasilkan 0 rupiah. Sedangkan untuk tahun kedua, laba kotor dan diakui di periode lalu dan diakui di periode berjalan sebesar 0 rupiah. Dan untuk tahun ketiga, laba kotornya sebesar 1.800.000 pada akumulasi yang diperoleh dari 18 juta dikurangi 16.200.000. Kemudian untuk diakui di periode lalu pada tahun ketiga laba kotornya 0 rupiah, dan pada periode berjalan yaitu sebesar 1.800.000 yang dihasilkan dari 6.336.000 dikurangi 4.536.000. Selanjutnya adalah jurnal untuk mengakui pendapatan dan beban kontrak selama periode berikut. Untuk mengakui pendapatan terkait pekerjaan dalam proses, maka pekerjaan dalam proses untuk tahun pertama 0 rupiah di debit dan beban kontrak 4 juta di debit. Pada pendapatan kontrak 4 juta di kredit. Untuk tahun kedua, pekerjaan dalam proses 0 rupiah di debit dan beban kontrak 7.664.000 rupiah di debit. Pada pendapatan kontrak 7.664.000 rupiah di kredit. Sedangkan untuk tahun ketiga, pekerjaan dalam proses atau laba kotor di debit sebesar 1.800.000 dan beban kontrak di debit sebesar 4.536.000. Pada pendapatan kontrak di kredit 6.336.000. Kemudian untuk jurnal yang mengakui penyelesaian kontrak untuk tahun ketiga yaitu termin di debit sebesar 18 juta, sedangkan pada pekerjaan dalam proses sebesar 18 juta di kredit. Seperti terlihat pada rangkuman jurnal di atas, bahwa perusahaan tidak mengakui laba pada tahun pertama dan kedua, sehingga pada tahun ketiga perusahaan mengakui laba dan menutup akun termin dan pekerjaan dalam proses. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan perbandingan laba yang diakui oleh perusahaan menggunakan kedua metode. Untuk tabel persentase penyelesaian dapat dilihat pada contoh soal 17.10 pada tabel 17.5, yaitu tentang mutasi akun. Dan untuk biaya terpulihkan dapat dilihat pada jurnal
untuk mengakui penyelesaian kontrak pada untuk mengakui pendapatan terkait pada pekerjaan dalam proses sebesar 1.800.000. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan. Return on sales atau ROS atau yang biasa disebut dengan operating profit margin adalah rasio keuangan yang biasa digunakan untuk menganalisis penjualan. Rasio ini mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan yang menunjukkan berapa laba yang dihasilkan dari tiap rupiah penjualan. Rumus yang digunakan untuk menganalisis penjualan yaitu operation profit margin yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan penjualan. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami ambil untuk materi presentasi hari ini. Yaitu dari Martani 2018 AKM berbasis PSAK Penerbit Jakarta Salib 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, kami mohon maaf. Jika ada saran, sanggahan, pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya, dan pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan. Untuk kelompok 2, dipersilakan menjawab pertanyaan yang telah diberikan.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dianti mengenai kekurangan dari penggunaan metode presentase penyelesaian, yaitu metode presentase penyelesaian memiliki kelemahan jika terjadi pekerjaan kurang ataupun pekerjaan tambah dalam suatu kontrak kerja, maka presentase kemajuan pekerjaan harus dihitung kembali. Dan jika terjadi perubahan estimasi total biaya, maka pendapatan yang diakui di tahun sebelumnya harus dihitung kembali. Begitu. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tarisa. Bagaimana cara membuat program loyalitas pelanggan yang efektif di tengah banyaknya persaingan di pasar? Cara meningkatkan loyalitas pelanggan dalam perusahaan yaitu yang pertama mengirimkan welcome email kepada pelanggan, yang kedua meningkatkan performa customer service untuk mengatasi keluhan dan masukan pelanggan, yang ketiga menciptakan inovasi produk sesuai kebutuhan pelanggan, kemudian yang keempat memberikan pelatihan terbaik kepada karyawan, yang kelima adalah membangun pelayanan konsisten, dan yang keenam adalah membuat promosi khusus untuk pelanggan yang loyal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Untuk mengenai metode presentasi penyelesaian, kekurangan dari penggunaan metode tersebut dalam perusahaan. Terima kasih. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, maka perkuliahan AKM 2 hari ini dapat ditutup. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan materi, serta menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan telah berpartisipasi dalam perkuliahan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.